Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita bisa ada bersama-sama kembali bersama-sama di tempat ini. Dan pada hari ini Bapak Pendeta bersama Ibu kita lain, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-21 dan 22. 2 Tawarik 30. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-21 dan 22 dengan perikop Hizkia merayakan Paskah. Ayat ke-21, 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar, sebab orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang makan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Haleluya. Bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tema kita hari ini pesta bersama Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah pesta bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat kita selalu menemukan yang namanya pesta. Amin. Kita selalu temui yang namanya pesta. Bahkan sering kali juga kita melakukan pesta. Amin. Kita sendiri pernah berpesta. Kita juga pernah hadir dalam pesta yang dimana kita diundang oleh saudara-saudara kita, oleh teman, oleh keluarga, oleh tetangga-tetangga, dan mungkin ada kenalan-kenalan yang entah yang ada di dekat rumah kita maupun ada di jauh. Ya. Ada juga orang yang bisa berpesta sampai ke luar pulau karena diundang, mungkin karena ada hubungan keluarga atau ada saudara-saudara kita yang ada di Kupang atau di mana mungkin juga di Jawa, kita bisa hadir dalam setiap pesta. Pesta yang kita berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus tahu ya di sini kita melihat bahwa orang Israel, bangsa Israel pun berpesta bersama Hizkia. Amin. Mereka pun berpesta, Bapak Ibu saudara. Nah, apakah pesta itu, semua pesta itu adalah pesta bersama Tuhan? Sudah tentu tidak semua pesta itu adalah pesta bersama Tuhan. Amin. Tapi ada juga banyak pesta yang dimana pesta bersama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak anti dengan pesta. Amin. Tuhan tidak pernah anti dengan pesta. Buktinya Tuhan hadir di pesta perkawinan di Kana. Amin. Tuhan Yesus sendiri hadir bahkan di pesta perkawinan di Kana. Tuhan mengadakan mujizat. Berarti itulah bukti bahwa Tuhan tidak anti dengan pesta. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan tidak anti dengan pesta. Bahkan Alkitab membaca dalam Alkitab, di situ Tuhan sering kali memberikan perumpamaan tentang pesta. Haleluya. Pesta. Dan pesta itu Tuhan tidak anti dengan pesta. Haleluya. Haleluya. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita belajar untuk fokus, jangan sampai ada hal-hal. Haleluya. Haleluya. Kita harus belajar untuk fokus. Jangan merasa terganggu. Amin. Tapi Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang Tuhan anti itu adalah kejahatan. Yang Tuhan anti itu adalah dosa. Amin. Tuhan anti dengan pemberontakan. Haleluya. Tuhan anti dengan huru hara. Tuhan anti dengan peperangan. Amin. Berperang.
Tuhan anti dengan demonstrasi yang dimana mereka melakukan anarkis. Tuhan anti dengan itu, amin. Tapi Tuhan tidak anti dengan pesta. Sebab kalau Tuhan anti dengan pesta, sekali lagi maka Tuhan sudah tentunya tidak hadir dalam tidak bersedia hadir dalam pesta perkawinan, amin. Kita bisa baca satu firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat yang pertama. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama dan kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, kalau kita baca seterusnya, maka di situ ketika melakukan pesta itu terjadi satu masalah, di mana mereka kekurangan anggur. Maka Yesus pun melakukan mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah anti dengan pesta, amin. Tetapi Tuhan anti dengan yang namanya kejahatan. Orang berkumpul jika setiap kali ada pesta. Kalau kita lihat di lingkungan kita, di mana kita hampir dapat dipastikan setiap kali ada pesta apapun, orang akan duduk bersama dan mulai minuman keras. Ini yang sering terjadi, dan ketika sudah minum maka pasti ada masalah. Salah omong, salah pengertian, salah pemahaman yang mulai terjadi. Ya, berkelahian. Orang-orang biasanya kalau sudah mabuk, sudah buat masalah, sudah berkelahi, ada yang namanya diperdamaikan. Mereka berdamai, berkumpul lagi, minum lagi. Setelah minum berkelahi lagi. Pada tujuan mereka itu berdamai. Ini pernah terjadi. Ada perkelahian antara keluarga, antara saudara, lalu orang-orang tua datang berinisiatif untuk memperdamaikan mereka. Mereka berdamai dengan minuman lagi. Dan setelah mereka ketika mereka minum, mabuk dan berkelahi. Jangan selesaikan masalah di atas masalah, membuat masalah di atas masalah. Tidak seperti Pegadaian. Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau mereka membuat masalah di atas masalah. Kenapa? Karena mereka melakukan kejahatan. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Amin. Dan kita bersama-sama, kita beribadah, ini adalah satu pesta. Amin. Ini pesta bersama Tuhan. Pesta ulang tahun tidak salah, pesta pernikahan tidak salah. Pesta apapun, pesta syukuran orang mati tidak salah. Amin. Tapi kita harus tahu bahwa pesta kita itu adalah kita, di mana kita harus berpesta bersama Tuhan. Amin. Nah, bagaimana, tapi saudara, kita berpesta dengan Tuhan, otomatis kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, yang tidak menyukakan, tidak menyenangkan Tuhan, itu bukan pesta bersama Tuhan, tapi kita sedang berpesta bersama dunia yang hanya menyenangkan setan. Amin. Kehidupan bersama Tuhan bukanlah suatu tekanan. Amin. Kalau kehidupan bersama Tuhan bukan satu tekanan, bukan karena dipaksa, amin. Bukan karena suatu masalah dan juga bukanlah suatu penderitaan, tetapi kehidupan bersama Tuhan seharusnya merupakan sesuatu kesenangan, suatu sukacita, suatu kebahagiaan bagi kita, karena kita menjadikan itu suatu gaya hidup, amin. Mengapa demikian? Karena kehidupan bersama Tuhan adalah suatu pesta bersama Tuhan, perayaan untuk Tuhan, untuk kasih Tuhan, dan untuk kehidupan yang diberikan bagi kita, supaya berkat yang Ia limpahkan bagi kita, untuk keselamatan yang Ia tawarkan, untuk pengampunan yang Ia berikan bagi kita, untuk penghiburan yang Ia sediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berpesta bersama Tuhan, atau kita hidup bersama Tuhan. Contohnya kita untuk satu acara syukuran. Lalu di situ kita tidak diizinkan yang namanya dansa-dansi, tidak diizinkan yang namanya minum keras. Itu bukan satu tekanan bagi kita. Amin. Sekali lagi, itu bukan satu tekanan bagi kita, itu bukan satu persoalan, satu masalah, itu bukan suatu paksaan bagi kita, tapi itu akan menjadi satu ungkapan di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas berkatnya yang sudah dilimpahkan bagi kita. Haleluya. Jadi seringkali orang bilang begini, "Ketong mau buat acara syukuran." Syukuran misalkan ada yang baptis lalu acara syukuran, ada yang ada pernikahan lalu ada syukuran.
Ada masuk rumah baru, lalu syukuran. Ada beli motor baru, mobil baru, lalu syukuran. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau melihat, itu hanya mereka mengatakan ucapan syukur itu hanya di bibir saja. Tapi pada dasarnya mereka tidak melakukan ucapan syukur. Amin. Dan pengucapan syukur yang sejati yang sesungguhnya adalah bukan hanya melalui di mana kita kumpul-kumpul lalu kita beribadah, bukan itu. Tapi di mana ketika dalam ibadah itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Banyak orang, bagi saudara, punya alasan ucapan ulang tahun. Mereka sudah siapkan segala sesuatu makanan, minuman, undangan. Mereka sudah siapkan beberapa undangan, siapkan beberapa anggaran yang dipakai. Mereka sudah siapkan berapa Shopee yang dipakai, berapa jerigen yang dipakai. Mereka lupa, tapi undang pendeta ini karena terjadi. Lupa sampai kepada pendeta bahwa nanti akan ada syukuran. Nanti semua hadirin semua undang sudah ada, kalau mereka lalu terjadi. Belum kasih tahu ini. Kenapa? Karena yang mereka persiapkan itu bukanlah syukuran sesungguhnya. Itu hanya menjadi satu alasan untuk berkumpul bersama-sama untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan, minum mabok dan seterusnya. Ibadah kalau sudah lewat setengah jam mereka sudah mulai bersungut-sungut. Ini pernah terjadi. Saya pernah ikut acara ulang tahun. Itu hamba Tuhan yang majelis masih sementara khotbah, masih sementara berdoa. Doanya agak lama, lalu ada orang jemaat di situ diambil HP dan miss call ini orang yang sementara berdoa sementara mau berkhotbah. Miss call. Sementara HP-nya ada di sini di Indonesia. Bunyinya sangat besar. Bilang Tuhan doa terlalu lama, dia bukan miss call ini fakta, ini kenyataan. Saya di situ saya lihat langsung. Dan juga banyak hal yang saya pernah lihat. Jadi mereka hadir di situ bukan untuk berpesta bersama Tuhan. Amin. Bukan berpesta bersama Tuhan. Tapi mereka punya tujuan ada di situ untuk berpesta bersama dunia. Mereka tunggu saja nanti. Kapan habis ibadah atau mereka foto bapak boy, foto mama minum, bapak boy, madansa mau minum apa? Sering terjadi. Bahkan sering terjadi dalam saudara. Ketika dalam suatu perkumpulan itu mau buat acara syukuran, mau pesta, ini tanya sama Tuhan yang masih lama baru datang, mereka tunggu sambil tunggu mereka minum mabuk. Dan kemudian berkata bahwa mereka bisa takut pendeta tidak ada mereka masih minum. Nanti mau ibadah pendeta tahu bapak orang takut. Sebentar dulu, lanjut. Habis ibadah baru lanjut minum mabuk. Hanya tunggu kapan habis ibadah. Bahkan ibadah lama-lama mulai bersungut, mulai ribut-ribut di belakang. Pendeta khotbah di depan, mereka khotbah di belakang. Karena hanya tunggu. Jadi itulah pesta yang dimana bukan pesta bersama Tuhan, tapi pesta bersama dunia. Amin. Yang disenangkan di situ bukan berarti hidup bersama Tuhan kita tidak akan mempunyai masalah. Justru Yesus sendiri berkata, karena aku kamu dibenci atau oleh kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berkata bahwa karena aku kamu dibenci. Coba kau membuat pesta. Ini pernah terjadi. Itu pesta nikah. Kami di rumah tidak buat acara. Mereka panggil trik berdua. Pesta apa itu sampai orang kita dibenci. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, karena aku kamu dibenci, dunia membenci kamu. Amin. Itulah kita berpesta bersama Tuhan. Pesta yang menyenangkan hati Tuhan. Pesta yang menyukakan hati Tuhan. Itu akan membuat dunia membenci kita. Membuat dunia menolak kita. Nanti besok atau lusa ini tanggal 28 ini akan ada pesta besar. Depan sudah siapkan. Mohon maaf. Saya tidak membenci. Silakan itu mereka. Saya larang anak-anak muda di situ ada, tidak boleh ada. Pesta Valentine. Itu pesta tidak menyenangkan Tuhan. Saya sudah berulang kali sampaikan.
Kenapa kita tidak punya berpikir inovasi? Buatlah pesta yang namanya pesta menyenangkan Tuhan. Buat KKR, ke apa ke? Amin. Buat KKR saya siap bantu. Amin. Ini tidak perlu butuh keluarkan undang banyak-banyak, hanya taruh di Facebook, nanti lihat saja. Ribuan orang akan hadir. Karena ada pesta di situ, hampir anak muda hampir masuk penjara karena ada masalah yang besar. Ibadah hanya setengah jam, paling lama setengah jam, itu pun terlalu lama. Orang punya tungkapan habis ibadah, mereka berikan satu kali. Sebelum ibadah, lagu-lagu dunia, tidak satu lagu rohani. Tungguan ibadah lalu, pendeta masih di situ, mereka sudah bukan lagu-lagu dunia. Tungkapan pendeta pulang langsung berdansa, berkoyak. Dan di situ berapa banyak minuman keras yang itu dipastikan tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu dipastikan adalah pesta dunia yang menyenangkan setan, yang merusak masa depan anak-anak muda, merusak kehidupan rohani anak-anak muda. Itu pasti. Amin. Kita harus tegas dalam pihak gereja. Sebagai gereja kita harus tegas. Haleluya. Jadi kalau kita berpesta bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Pasti banyak masalah. Justru kita dibenci, kata Tuhan. Karena aku, kamu dibenci, bahkan dunia membenci kamu. Amin. Apakah kita menyerah? Tidak. Haleluya. Sekarang pesta-pesta yang lain yang kita boleh hadir. Amin. Kalau saya ini buat acara Valentine, tidak masalah, tapi buat dalam acara KKR. Amin. Itu jauh lebih baik. Saya lihat kalau tidak salah tahun lalu mereka buat KKR itu jauh lebih baik. Amin. Jadi anak muda mungkin bertukar kado atau apa itu lebih baik. Tapi buat dalam bentuk KKR. Haleluya. Kalau memang kita mau reaksi, tidak masalah. Saya lihat kalau kita salah akan buat, mereka buat seperti itu. Haleluya. Dan kita tidak salah merayakan Valentine. Amin. Tapi dengan cara apa? Kalau tidak menyenangkan Tuhan, lebih baik dengan itu. Haleluya. Hizkia dan bangsa Israel merayakan kehidupan bersama Tuhan. Mereka berpesta selama 7 hari berturut-turut. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk apa? Yang pertama, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi mereka berpesta bersama Tuhan dengan tujuan untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Itulah bukti pesta bersama Tuhan. Itulah tanda kita berpesta bersama Tuhan. Di situ ada puji-pujian bagi Tuhan, ada penyembahan bagi Tuhan. Itulah bukti, salah satu bukti bahwa kita berpesta bersama Tuhan. Ibadah dan puji Tuhan dan ibadah. Amen. Jadi kita mengawali dengan pujian bagi Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus pun demikian ketika ia dan Silas sedang berada dalam penjara. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Paulus mendorong kita untuk menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kolose 3:16. Mau bacakan kita. Kolose 3:16. Dan dalam perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini adalah yang disampaikan oleh Paulus kepada kita. Amin. Dan kita meminta pujian bagi Tuhan. Pujian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan sikap atau gestur yang benar dan dengan segenap hati. Amin. Kita belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi saya sudah mengatakan, jangan sampai kita terganggu dengan anak-anak,
jangan sampai kita terganggu dengan situasi. Amin. Kalau saat kita dalam beribadah, kita harus fokus. Masuk saya ingat para anak muda, ya terutama para penari, begitu masuk ya kita masuk jangan begitu di dalam. Amin. Amin. Kalau sudah masuk itu jangan ada ribut lagi. Kita siapkan diri baik-baik dan kita beribadah. Saya sampaikan ini. Amin. Kita harus belajar. Sudah masuk sekali lagi kalau kita sudah masuk dalam tempat ibadah, kita belajar dengan tenang-tenang. Hal-hal yang disampaikan jangan sampai kita teriak-teriak. Amin. Jangan sampai tertawa terbahak-bahak. Ya. Kalau ada yang lucu tidak masalah, tidak masalah kita. Kalau kita tertawa itu bagus. Amin. Tapi saat kita mau persiapkan diri, mau beribadah, kita belajar untuk tidak tenang. Amin. Kalau kita sedang persiapkan diri. Jangan ribut saat dalam pas siap, habis siap berpakaian jangan sampai ribut. Amin. Jangan fokus. Kita ingat bahwa ini rumah Tuhan, rumah yang kudus, tempat yang kudus. Amin. Haleluya. Dan juga Bapak Ibu mohon maaf saya ingatkan kalau bisa kita datang di dalam gereja, entah mau latihan, mau ibadah, mau doa syafaat, kalau bisa kita perhatikan cara berpakaian kita. Haleluya. Belajar untuk pakai celana panjang, jangan celana pendek. Mohon maaf. Amin. Jadi Tuhan. Coba kita bayangkan kalau potong pipi di bupati, pakai celana pendek, saya potong takut. Betul Pak? Ya, pakai rok, pakai celana panjang. Amin. Jangan sampai kita pakai celana pendek. Kalau itu. Haleluya. Kita semua laki-laki pun seperti belajar. Saya ingat Bapak Ibu, ya, Bapak Min, bapaknya Abto, selalu bilang begini. Saya selalu tegaskan kepada anak-anak, tiap kali kalau namanya sudah masuk di gereja, tidak boleh pakai celana pendek. Itu untuk laki-laki. Haleluya. Kalau kita yang ada di dalam hadapan Tuhan, kita fokus, kita bersikap, benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu Tuhan harus disenangkan melalui pujian, menyenangkan sehingga kita memperoleh berkat, damai sejahtera, sukacita dan kuasa dan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang hidup. Dan pesta bersama Tuhan berarti kita harus menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Amin. Tadi firman Tuhan berkata bahwa mereka memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, kita membayangkan, merenungkan seakan-akan Tuhan itu sedang ada bersama-sama kita. Makanya kita bisa menangis, kita bisa gemetar, dan kita menyembah Tuhan. Membayangkan seakan-akan Tuhan sedang ada di depan kita. Haleluya. Itu yang sering saya alami, selalu saya alami. Haleluya. Jadi kita menyembah Tuhan itu dengan segenap tenaga, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan melibatkan seluruh kehidupan kita. Amin. Melibatkan seluruh pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Saya sudah mengatakan tadi, ketika kita menyembah Tuhan, seakan-akan Tuhan sedang ada di dekat kita, di hadapan kita. Amin. Supaya itu membuat kita belajar untuk fokus menyembah Tuhan. Entah kita di dalam tempat ibadah atau kita doa pribadi pun kita usahakan mengalami satu demikian. Amin. Kita berkata muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar, dan itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Makanya kalau kita menyembahkan kita jadi seperti patung. Amin. Bisa melompat, bisa mengangkat tangan kita, angkat wajah kita, amin. Kita bisa berlutut. Karena memang tubuh kita ini kita pakai untuk menyembah Tuhan. Amin. Juga kalau kita saudara, yang pertama yang pertama menyanyikan pujian bagi Tuhan,
Dan yang kedua, menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Menunjukkan akal budi yang baik. Amin. Dalam melayani Tuhan. Tadi saya sudah katakan contoh pakaian. Amin. Pakaian kita harus seperti itu. Tunjukkanlah akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan bukanlah suatu beban, melainkan melayani Tuhan adalah suatu kehormatan besar bagi yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu lakukanlah semuanya hanya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Makanya tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau kita datang dalam pelayanan, dalam doa atau apapun itu, mari kita berpakaian yang baik. Haleluya. Mungkin kita berpikir hal-hal biasa-biasa. Mari kita belajar untuk menghormati hati Tuhan. Amin. Dimensi pelayanan ternyata sangat beragam. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan terus. Kita dipanggil untuk melayani. Haleluya. Dan sekali lagi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang baik, yang hal yang baik. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal yang baik. Kita diselamatkan dengan tujuan untuk supaya kita melakukan pekerjaan yang lurus, bukan hal-hal yang bersifat dosa. Dan saya sudah mengatakan, dalam pesta, kalau ada minum, itu bukan pesta. Kalau ada pesta nikah, kalau ada dansa-dansa, itu bukan pesta nikah. Itu prinsip dari orang-orang yang selama ini. Kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita terjebak dengan itu. Amin. Kita harus berbeda. Kita juga bersama seperti itu. Amin. Berpesta bersama Tuhan menandakan kita melayani Tuhan dengan akal budi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita sudah memberikan contoh yang baik ya. Waktu di poli sudah memberikan contoh yang baik. Itu satu akal budi yang baik. Itu yang benar. Itu yang terbaik. Bukan karena dunia orang-orang sudah melakukan itu, kita terus melakukan itu. Namanya memang ya seperti namanya kita sudah hidup bersosialisasi yang sudah menjadi kebiasaan. Kemarin kami patok tanah di daerah Pongwama. Kebiasaan selama ini kalau namanya patok tanah itu harus minum. Minimal itu harus 1 botol. Sudah menjadi budaya yang mengakar. Sudah mendarah daging. Yang tidak boleh dihapus. Saya di situ, tapi saya bersyukur bahwa mereka pun mengerti. Mereka tahu. Amin. Mereka tidak berani minta saya, padahal saya yang beli tanah. Harusnya saya yang beli. Harusnya saya yang beli minuman. Saya tidak melakukan itu. Saya hanya diam-diam. Mereka juga tidak berani minta sama saya karena mereka sudah tahu kalau mereka minta pun pasti saya tidak kasih. Mereka tiba-tiba mereka sendiri yang pergi beli mereka minum. Itu urusan mereka. Amin. Itu urusan mereka. Harusnya saya. Kalau saya yang beli tanah, saya tidak akan minum. Kebiasaan itu biasanya kalau sudah kumpul begitu harus lagi pakai tanah, harus ada makan. Kalau kita makan tidak masalah karena kita kumpul bersama. Kalau sudah keluar dari jalan saya tidak mau. Amin. Mereka sendiri yang waktu kami patok tanah di depan sini, kami buat makan di rumah dan kita satu pun berani minta. Mereka tidak pernah siung karena saya pasti tidak akan kasih. Amin. Kalau di sana itu di orang punya rumah mereka buat. Mereka yang Haleluya. Berpesta dengan Tuhan adalah kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Ya mohon maaf. Poin yang ketiga tadi mempersembahkan korban. Jadi yang pertama tadi kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Yang kedua menunjukkan akal budi yang baik kepada dalam melayani Tuhan. Dan yang poin yang ketiga
mempersembahkan korban. Tadi firman Tuhan berkata bahwa mereka mempersembahkan korban. Amin. Kalau tidak membaca, ya imam pada zaman perjanjian lama begitu serius menerima perintah Tuhan mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Adapun korban persembahan yang telah ditetapkan dalam perjanjian lama adalah yang pertama korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penghapus salah. Itu persembahan korban waktu masih dalam perjanjian lama. Jadi mereka memberikan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penghapus salah. Tetapi di zaman kita sekarang ini, marilah kita memberikan persembahan dengan semangat. Amin. Dan dengan prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Memberi bukanlah kewajiban. Bukan karena takut kena kutuk. Biasanya orang bilang kok beta harus berkorban, beta harus memberi, nanti beta kena kutuk. Nanti beta masuk neraka, nanti beta sudah diberkati. Tidak seperti itu. Amin. Memberi persembahan, kita memberikan persembahan merupakan respon kita akan kasih Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi memberi persembahan atau berkorban, contohnya kita memberikan korban kita, persembahan kita, atau korban untuk pembangunan yang dimana sudah dikerjakan, ya puji Tuhan dikerjakan juga oleh anak-anak muda untuk mau membeli speaker. Kita lakukan itu bukan karena satu kewajiban kita, bukan karena kita terpaksa, bukan supaya kita diberkati, bukan karena takut nanti tidak diberkati, bukan karena takut nanti kita tidak masuk surga, atau kalau kita tidak berkorban nanti kita masuk neraka, tidak seperti itu. Tapi kita memberikan korban kita sebagai satu respon, amin, respon akan kasih Tuhan. Kita merespon bahwa kasih Tuhan kepada kita lah, maka kita perlu berkorban. Amin. Kita perlu berkorban. Kita memberkati bukan supaya untuk diberkati, tapi kita memberkati karena sebagai respon bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik bukan supaya orang berbuat baik kepada kita. Tapi karena kita berbuat baik itu adalah satu respon akan kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengasihi, supaya kita mengampuni, supaya kita memberkati. Jadi memberkati, berbuat baik, memberi kepada orang, memberi kepada Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan itu bukan supaya kita diberkati, tidak. Tapi kita percaya bahwa kita telah diberkati. Makanya firman Tuhan berkata, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Amin. Dan kita percaya bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, beri maka kamu diberi. Amin. Bukan karena kita diberi, baru kita memberi, tidak. Beri dulu baru kita diberi. Jadi respon Tuhan, ya respon kita terhadap kasih Tuhan. Pengorbanan kita, karena respon kita kepada Tuhan. Kita berkorban waktu untuk datang beribadah, korban tenaga untuk beribadah. Kita memberikan korban persembahan kita. Itu sebagai satu respon kepada kasih Tuhan. Amin. Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan telah melayani kita lebih dahulu. Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Amin. Kita perlu mengasihi. Haleluya. Dan yang kedua, yang keempat, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi dalam pesta kita memuji Tuhan. Amin. Dalam pesta kita bersama Tuhan, kita menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Dan juga kita mempersembahkan korban. Dan yang terakhir, yang keempat itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel selalu memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya sudah mengatakan di awal, mengucap syukur itu tidak harus mengikuti banyak orang. Amin. Mengucap syukur tidak harus dengan pesta. Amin. Mengucap syukur tidak harus dengan makan minum bersama. Tidak harus. Tidak perlu. Tidak harus. Amin. Salah satu perintah Tuhan bagi kita orang percaya ialah mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu adalah kehendak Allah. Mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan.
kehendak Bapa di surga. Jadi itu satu keharusan bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Bukan karena ulang tahun baru kita ucap syukur, tapi dalam segala hal. Bukan karena kita dapat sesuatu yang baru baru kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu berarti mengucap syukur bukanlah suatu pilihan. Amin. Sekali lagi, mengucap syukur bukan suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi kita yang percaya. Mazmur 44 ayat 9. Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah kami menyanyikan pujian, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Amin. Jadi sepanjang hari ada ucapan syukur, dan sepanjang masa. Amin. Sepanjang masa, sepanjang sampai selama-lamanya kita tetap mengucap syukur. Itu kata firman Tuhan, bukan dalam situasi tertentu. Berarti mengucap syukur bukan satu pilihan, tapi suatu keharusan. Haleluya. Kalau mengucap syukur itu suatu pilihan, maka kita bisa, pada situasi yang tidak baik, kita sudah mengucap syukur. Pada suatu situasinya baik, maka kita mengucap syukur. Itu jadi kita bisa bagi pilihan. Tapi yang namanya keharusan, maka dalam segala hal, dalam situasi apapun, Alkitab mengajarkan kita supaya kita mengucap syukur. Rasa syukur adalah karunia Tuhan yang luar biasa, karena mengucap syukur dapat menolong kita untuk bisa menghargai apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Bahkan jika kita berada dalam situasi yang sangat buruk sekalipun. Amin. Jadi rasa syukur kita kepada Tuhan itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Rasa syukur itu akan membuat kita sukacita. Amin. Rasa syukur kita akan membuat kita bahagia. Membuat kita tenang. Membuat kita damai sejahtera. Berarti mengucap syukur itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Rasa syukur kita adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dengan bersyukur kita sanggup menjalani kehidupan dengan baik. Haleluya. Kita tidak bersyukur, tidak khawatir, tidak kecewa, tidak bersyukur. Membuat hidup kita dengan baik. Kita melihat ya Bapak Ibu Saudara, sebuah orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Hanya satu yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Membuat hidup yang lebih baik, itu luar biasa. Amin. Kalau kita sudah mendapatkan berkat Tuhan lalu kita tidak mengucap syukur, berbahaya. Itu merusak hidup kita. Buat masa depan kita bisa rusak. Kalau kita mengucap syukur, itu membuka berkat bagi kita. Mengucap syukur, memberi berkat bagi kita. Amin. Berpesta bersama Tuhan merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Sekali lagi, berpesta bersama Tuhan merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk selalu berpesta bersama Tuhan. Kalau berbicara berpesta bersama Tuhan, kita tidak harus bersama-sama baik banyak orang. Kalau kita sendiri bersama Tuhan, kita bisa berpesta. Amen. Berpesta. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, kita bisa belajar di situ bahwa berpesta itu adalah di mana kita mengumpulkan orang-orang untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Satu domba yang hilang ketika ditemukan orang pemilik itu memanggil saudara-saudaranya untuk berpesta, untuk mengucap syukur. Berpesta. Amen. Pesta perkawinan sekarang. Pesta perjamuan. 5 orang gadis ya yang bijaksana, 5 yang bodoh. Mereka sedang menantikan Tuhan untuk berpesta. Kita mengikuti ibadah seperti ini, kita sedang berpesta bersama Tuhan. Berpesta bersama Tuhan ada berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama. Pesta bersama Tuhan. Kita juga dalam ibadah misal, berdoa syafaat, berpersekutuan dan lain sebagainya. Amin. Itu berpesta bersama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata,
Kalau kita berpesta bersama Tuhan ketika Tuhan pesta itu sudah menyediakan. Berkata bahwa segala sesuatu sudah disediakan. Mari, amin. Kita sukacita bersama kami. Berpesta bersama Tuhan kita mengatakan bahwa jangan sampai rumah Tuhan itu kosong. Amin. Kita harus memenuhi rumah Tuhan untuk kita berpesta bersama. Jangan sampai kita malas beribadah. Amin. Kita setia beribadah dan beribadah. Amin. Kita beribadah, kita sedang berpesta bersama Tuhan. Berpesta bersama Tuhan, kita berkumpul bersama-sama untuk menceritakan kasih Tuhan. Kita berbagi berkat bersama-sama. Berbagi firman Tuhan. Saling memberkati, berbagi kesaksian. Itu berpesta bersama Tuhan. Amin. Jadi saudara, kami mengatakan bahwa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita harus menyanyikan pujian bagi Tuhan dan menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan yang kita percaya sembah. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Jadi berkati katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bahwasanya kita harus berpesta bersama Tuhan.